Halo, salam sejahtera buat kita semua, terkhusus anak-anak PPA yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kembali dengan Miss Sotma hari ini. Kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang dipilih Tuhan, yaitu seorang perempuan yang bernama Maria. Kenapa sih Tuhan memilih Maria untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi rencana Allah yang sangat besar? Dan hanya Maria yang dipilih dari seluruh perempuan di seluruh dunia. Pasti Tuhan Yesus tidak sembarangan memilih. Ada satu kriteria yang Tuhan sangat senang sehingga Maria Tuhan pilih. Apa sih kriterianya? Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 1 ayat 26. Bisa bacakan dulu. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi sebuah kota di dalam Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Nah, di situ disebutkan seorang perempuan yang masih muda dan masih perawan. Kenapa disebut perawan? Iya, karena perawan itu disebut belum berhubungan dengan laki-laki, atau dia menjaga kekudusan dirinya, tidak sembarangan bergaul dengan orang-orang, tidak berpacaran berganti-ganti seperti itu. Maka Tuhan melihat Maria dari pribadinya seorang yang menjaga kekudusan. Berarti yang menjaga kekudusan ini dia suka beribadah kepada Tuhan. Dia suka tinggal di dalam peribadahan. Yang kedua, kenapa sih Maria dipilih oleh Tuhan? Kita baca di dalam Lukas 1 ayat 38. Sama-sama kita lihat. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, malaikat Gabriel tadi mendatangi Maria untuk menyampaikan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, yaitu Raja di atas segala raja, Allah yang maha tinggi, namanya Tuhan Yesus. Tidak semua Tuhan memilih perempuan yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Kenapa bukan Deborah? Kenapa bukan Marta atau Ruth atau yang lain? Kenapa hanya Maria? Karena perkataan Maria ini, "Sesungguhnya aku ini adalah hambamu." Hamba berarti dia merendahkan dirinya. Dia menganggap dirinya itu adalah seorang hamba Tuhan. Pribadinya yang sangat rendah hati. Tuhan melihat dia memiliki pribadi yang rendah hati dan juga penurut. Kenapa Miss katakan penurut? Jadilah menurut perkataanmu. Dia menuruti apa kata pesan malaikat tadi. Dia tidak memikirkan ejekan ataupun hal-hal yang dari luar yang akan menimpa dirinya. Masakan tidak mempunyai suami, masakan dia belum menikah tapi sudah hamil, sudah mengandung. Dia tadi perawan. Dia tidak memikirkan itu. Dia hanya berkata, "Aku ini adalah hambamu, jadilah menurut perkataanmu." Jadi dia penurut, rendah hati, dan juga dia rajin. Kenapa rajin? Dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, bukan hanya menurut, berlama-lama mengerjakannya, tapi segera. Jadilah. Arti jadilah itu berarti dia menuruti firman Tuhan dan mengerjakannya. Nah, di samping itu ada juga tunangannya bernama Yusuf. Ingin
memutuskan hubungan mereka karena saat itu mereka bertunangan. Tetapi lewat mimpi malaikat Tuhan mengingatkan Yusuf supaya Maria tidak dipermalukan. Bahkan dia bilang, harus engkau mengambil Maria karena itu adalah dari Roh Kudus. Karena itu adalah untuk menggenapi janji dan juga rencana Allah. Oleh sebab itu, Maria dan Yusuf juga mendukung bahwasanya penggenapan-penggenapan Tuhan boleh mereka kerjakan lewat pribadi Maria. Karena Maria itu adalah pribadi yang sangat rendah hati, penurut, dan juga rajin, menjaga kekudusan, artinya tidak bergaul dengan sembarangan, artinya dia tidak berganti-ganti pacar, hanya Yusuf. Tapi mereka selama mereka sudah menikah, tapi mereka tidak melakukan hubungan intim, tidak bersetubuh, karena mereka menjaga bahwa kandungan yang di dalam rahim Maria itu adalah Allah, yaitu Raja Maha Besar, yaitu Tuhan Yesus kita. Dan juga pribadi Maria ini adalah orang yang sangat sederhana, rendah hati, penurut, dan juga tidak kemungkinan bahwa Tuhan juga memilih kita, tidak melihat latar belakang kita, dari mana asal kita, dari mana keluarga kita. Tetapi kalau kita siap, kalau kita mempunyai hati yang mau, kalau kita mau menuruti, Tuhan juga akan memakai kita untuk menggenapi janji-janji Tuhan dan rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita seperti Maria. Oleh sebab itu sangat menarik, kehidupan Maria ini adalah orang yang rendah hati dan membuka hatinya dan dengar-dengaran kepada pesan Tuhan dan menuruti serta mengerjakannya dalam kehidupannya. Baiklah, itulah salah satu kriteria yang dimiliki oleh Maria. Makanya Tuhan memilih dan Tuhan membuat rencananya tergenapi atas Maria. Dan juga Maria ini adalah perempuan yang satu-satunya diberkati dari seluruh perempuan yang ada di dunia, yaitu dari Lukas 1 ayat 42, bahwasanya Elizabeth berkata kepada Maria, "Diberkatilah kau hai perempuan di antara orang-orang, di antara perempuan di seluruh dunia, diberkatilah buah rahimmu, diberkatilah kandunganmu." Artinya juga dari situ Maria memuji-muji Tuhan, sungguh kepada Tuhan. Tertulis di Lukas 1 ayat 46, nanti adik-adik boleh membaca di rumah nyanyian pujian Maria, bahwasanya dia suka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita semua adik-adik yang di rumah, marilah kita membuka hati kita, mari kita rendah hati, mari kita mau menuruti firman Tuhan, supaya firman Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dulu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.